Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM J002316 dari kelompok A7. Di sini saya akan menjelaskan tentang regio abdomen, rektum, dan peritoneum. Pertama, regio abdomen. Kita masuk ke lapisan-lapisan abdomen. Pertama, kita lihat secara anterolateral. Nah, pertama ini ada kulit pada bagian paling superficialnya. Nah, kulit itu melekat secara longgar dengan jaringan yang ada di bawahnya, kecuali pada umbilikalis. Nah, di umbilikalis ini, dia itu ditambatkan sebagai jaringan parut. Terus di bawahnya kulit itu terdapat fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fascia Kemper dan selanjutnya fascia Scarpa. Fascia Kemper itu dia ketebalannya bervariasi dan berfungsi sebagai situs utama penyimpan lemak. Sementara yang Scarpa dia itu lapisan membranosa yang isinya lemaknya dikit atau bahkan nggak ada. Nah, pada pria, lapisan ini berlanjut membentuk fascia dartos, dan pada wanita, dia itu merupakan bagian dari komponen labium majus pudenda. Terus, selanjutnya kita ada fascia profunda yang terletak di antara muskulus-muskulus yang di sini. Terus, di situ ada fascia transversalis. Dia itu mempagari kavitas abdominis dan berlanjut ke kavitas pelvis. Terus ada kavitas extraperitonealis di sini. Nah, dia itu memisahkan peritoneum dan fascia transversalis yang isinya lemak. Terus di bagian paling dalam itu ada peritoneum parietal. Dia melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Terus selanjutnya kita lihat secara posteriornya. Nah, di posterior itu lapisannya hampir sama seperti yang di anterolateral, cuman di posterior itu tidak ada fascia profunda dan fascia transversalis. Dan muskulusnya ini adalah lapisan pertama, latissimus dorsi, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri karena dia posterior, berarti dia letaknya di sekitar sini ya. Terus kita masuk ke sistem otot yang ada di regio abdomen. Nah, kita masuk ke sistem otot regio abdomen. Di regio abdomen itu ototnya terbagi menjadi dua, fat muscle sama vertical muscle. Nah, fat muscle, kita masuk ke yang fat muscle dulu. Pada bagian superficial itu terdapat musculus obliquus externus abdominis. Dia itu bentuknya seperti huruf V. Terus di dalamnya itu ada musculus obliquus internus abdominis. Kalau tadi yang externus bentuknya V, ini bentuknya A. Nah, terus fat muscle lagi ini ada yang namanya musculus transversus abdominis. Dia letaknya dari lateral sampai ke tengah. Nah, karena udah ke fat muscle, kita saatnya masuk ke vertical muscle. Nah, vertical muscle ini dilapisi oleh vagina musculi recti. Ada apa aja? Yang pertama, ada rectus abdominis atau musculus rectus abdominis. Dia itu pada manusia dia itu membentuk six pack. Nah, terus ada lagi musculus pyramidalis. Dia itu letaknya di dalam, terus dia kayak kecil di sini. Ini. Nah, dia itu musculus pyramidalis. Dia itu nggak selalu terdapat pada manusia. Terus karena kita tadi sudah belajar tentang regio abdomen, saatnya kita masuk ke rektum. Nah, rektum itu kayak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu rektum proprium sama canalis analis.
Di sini kita akan membahas rektum proprium terlebih dahulu. Jadi di rektum proprium di sisi luarnya itu terdapat flexura. Ada flexura apa aja? Yang pertama flexura sacralis ini dan flexura anorektal. Nah, flexura sacralis dan flexura anorektal ini membentuk huruf S. Pada sisi dalamnya atau tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut pelisa transversalis recti. Ini ya. Nah, itu tuh terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama superior, terus yang media, sama yang inferior. Nah, terus zona transisi dari rectum canalis analis rectum. Zona transisi dari rectum ke canalis analis ini tuh ditandai oleh linea anorectalis atau anorectal junction. Nih, sudah ditandai seperti ini. Nah, area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari pelisa transversalis recti menjadi pelisa longitudinal anal kanal. Terus selanjutnya kita masuk ke canalis analis. Nah, canalis analis ini terbagi jadi 3 segmen. Yang pertama yang ditandai dengan hijau-hijau ini yaitu zona columnaris. Dia itu terdiri dari lipatan longitudinal yang terbentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumner atau kuboid. Sementara yang ini atau zona pecten analis, dia itu epitelnya squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Nah, zona superior pada zona ini disebut linea pectinat. Nah, dia itu kayak garis bergerigi yang mengikuti katup anal. Pada bagian ini juga terdapat valvula anal. Ini di sini putih-putih. Terus bawahnya lagi yang ini itu disebut zona kutanea. Dia itu kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Itu lineanya yang garis merah ini. Terus ada satu lagi zona yaitu zona hemoroidalis. Dia itu kayak zona yang berkemungkinan kena hemoroid. Nah, kalau internal hemoroid itu terjadi di atas linea pectinat. Nah, sedangkan kalau eksternal hemoroid itu terjadi di bawah linea pectinat. Terus pada permukaan dalam dijumpai kolumna rectalis atau analis atau margagni. Nih, dia itu merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Selanjutnya ada valvula analis. Dia itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus rektal. Nih, dia itu cekungan di antara valvula analis. Terus selanjutnya kita masuk ke otot-otot yang ada di canalis analis. Yang pertama, ini ada musculus levator ani. Dia itu bentuknya otot skelet. Terus selanjutnya ada musculus sphincter ani externus. Dia itu ada 3 pars. Yang pertama pars profunda di sini, pars superficial di sini, dan pars subcutánea itu di sini. Dia itu yang kayak di dalam ini ya. Nah, bentuk dari musculus sphincter ani externus dia itu otot skelet. Sementara yang otot polos itu tuh ada musculus sphincter ani internus dan musculus corrugator ani. Yang mana musculus corrugator ani internus ini tuh yang ini. Nah, sementara yang musculus corrugator ani dia itu yang bentuknya kayak garis-garis di sini. Gampangnya inilah badannya. Nah,
Terus kita masuk ke neurovaskularisasi rektum. Nah, di rektum ini ada 3 arteri. Yang pertama, arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan arteri rectalis inferior. Nah, arteri rectalis superior ini merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Nah, sementara arteri rectalis media itu cabang arteri iliaca interna, dan arteri rectalis inferior ini tuh cabang arteri iliaca interna juga. Nah, terus di sini terdapat vena rectalis superior. Dia itu beranastomose dengan vena rectalis media et inferior, dia akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Jadi intinya arteri sama vena di bagian rektum itu namanya sama. Terus inervasinya, dia itu diinervasi secara simpatis oleh nervus planicus lumbalis dan parasimpatis oleh nervus planici pelvici atau nervus erigens. Selanjutnya adalah peritoneum. Apa sih peritoneum itu? Peritoneum adalah suatu membrana seriosa tipis yang melapisi dinding kavitas abdominalis, dan di beberapa titik dia itu berefleksi ke viscera, kayak menutupi organnya. Kalau menutup sempurna dia namanya intraperitoneal, dan kalau nggak sempurna dia namanya retroperitoneal. Nah, peritoneum ini itu ada yang menutupi dinding disebut parietal peritoneum. Itu kayak nutupnya di dinding. Kalau nutupi di organ itu namanya visceral peritoneum. Nah, tadi kan sempat diungkit intraperitoneal sama retroperitoneal. Nah, itu tuh sebenarnya organ-organ. Nah, organ intraperitoneal itu tuh organ yang ditutupi secara keseluruhan dengan si peritoneum ini. Jadi kayak dia nutupi sepenuhnya kayak gini. Nah, kalau yang retroperitoneal dia itu nutupin tapi hanya sebagian, biasanya sih pada bagian anteriornya saja kayak gini. Nah, apa aja organ intraperitoneal sama retroperitoneal? Gampangnya kita ngafalin aja yang retroperitoneal. Kalau misalnya retroperitoneal yang ini itu berarti organ intraperitoneal. Nah, ada apa saja? Itu tuh singkatannya Pucker. Yang pertama, S itu suprarenal gland, A aorta, D duodenum kecuali pas superiornya, terus ada pankreas kecuali bagian kauda, terus ureter, kolon bagian ascending dan descending, kidney, terus esophagus, dan terakhir rektum. Nah, terus di sini ada duplikator peritoneum. Apa sih maksudnya duplikator peritoneum? Sesuai namanya, dia itu kayak dua lapisan atau lebih dari peritoneum. Itu terbagi jadi 3. Yang pertama mesenterium, terus omentum, ligamentum peritoneae. Nah, pertama mesenterium dulu. Mesenterium ini melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding posterior abdomen. Nah, contohnya kayak mesenterium, dia itu lipatan ganda peritoneum yang luas dan dia itu menghubungi jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Terus di sini ada mesokolon transversum. Dia itu berarti menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior. Terus contohnya lagi ada mesokolon transversum itu yang ini. Terus ini radi mesokolon sigmoideum. Nah, sesuai namanya, kalau yang mesokolon transversum dia itu berarti ngubungin kolon transversum ke bagian posterior abdomen. Kalau yang mesokolon sigmoideum dia itu berarti ngubungin kolon sigmoid ke posterior abdomennya. Terus selanjutnya ada omentum. Omentum ini terbagi jadi 2, yaitu omentum majus dan omentum minus. Omentum majus itu tuh dilapisi oleh 4 peritoneum. Nah, ini. Nah, omentum majus itu yang ini. Dia itu punya 4 ligamen penyusun. Yang pertama, ligamentum gastroprenica,
ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan terakhir ligamentum splenorenal. Terus juga ada omentum minus. Letaknya di sini. Dia itu disusun oleh dua ligamentum. Apa aja? Yang pertama ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Terus nanti ada ligamentum peritone. Dia itu melekatkan organ ke organ lain, kalau enggak ya ke dinding abdomen, dan dia itu juga dapat membentuk omentum juga. Aslinya tuh nama ligamentum peritone itu sesuai nama antar organnya. Ini contohnya kalau kayak nih gastrophrenicum. Terus juga yang kelihatan jelas di sini ada nih ada ligamentum hepatoduodenal. Dia itu berarti ngubungin hepar, ini hepar sama duodenum. Ini duodenum. Jadi kayak intinya ligamentum peritone itu ya sesuai namanya antara organ yang kayak dihubungin sama ligamen itu. Nah, terus di sini ada yang namanya sakus, greater sakus sama lesser sakus. Nah, sesuai namanya sakus kan kayak kantor-kantor gitu ya. Nah, kantong gitu. Nah, yang sakus greater sakus atau sakus mayor itu tuh kayak menempatin sebagian besarnya. Nih, yang warnanya biru-biru ini. Nah, dia tuh dimulai dari superior pada diafragma dan berlanjut ke inferior sampai ke dalam kavitas pelvis. Sakus ini dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus. Jadi dia kayak di lapisan profundanya dari peritoneum parietal. Terus yang kecil ini ada lesser sakus atau omental bursa. Dia itu subsidi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis. Dia itu terletak di posterior dari gaster dan hepar. Oh, terus di sini ada foramen Winslow. Foramen Winslow ini yang hubungin antara sakus mayor dengan bursa omentalis atau yang biasa disebut lesser sakus. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.